Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih telah berkunjung kembali di channel ini. Video kali ini saya akan bahas modul 3.3 koneksi antar materi tentang pembelajaran pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Bersama dengan saya Agnes Ganumba, calon guru penggerak angkatan 11, guru di SMP swasta Bintang Laut. Tujuan pembelajaran pada modul ini yaitu calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu saat melakukan refleksi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? 2. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? 3. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul sebelumnya? 4. Setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Lalu bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Berikut jawaban dari saya. Jawaban pada soal yang pertama, perasaan saya setelah mempelajari modul ini adalah tentu saya sangat senang dan antusias mempelajari materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid karena mampu menumbuhkan kepemimpinan murid atau student agency lewat suara, pilihan, dan kepemilikan. Dengan mempelajari modul ini, saya semakin menguasai kompetensi guru penggerak. Ini terutama kompetensi pengembangan diri dan orang lain, khususnya pada siswa. Kemudian mempelajari modul ini juga memberikan pengalaman baru untuk saya dalam membuat suatu program yang digemari dan dibutuhkan oleh murid, serta berguna untuk membentuk karakter murid menuju profil pelajar Pancasila. Dan dalam mengimplementasikan modul 3.3 ini, saya sudah melakukan kesepakatan bersama murid tentang hal apa yang ingin mereka lakukan. Jawaban saya mengenai soal yang kedua, intisari yang saya dapatkan dari modul ini. Intisarinya yang pertama ada student agency atau kepemimpinan murid. Saat murid ini memiliki kontrol atas apa yang terjadi atau merasa bahwa mereka ini dapat mempengaruhi sebuah situasi inilah, maka murid akan memiliki apa yang disebut dengan agensi. Agensi ini dapat diartikan sebagai kapasitas seseorang untuk mempengaruhi fungsi dirinya dan arah jalannya peristiwa. Melalui tindakan-tindakan yang dibuatnya, student agency ini mampu mengarahkan pembelajaran murid dalam membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi, dan berkontribusi pada komunitas belajar. Selanjutnya, mereka juga mampu mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Kepemimpinan murid sebenarnya ini berakar kepada prinsip bahwa murid itu memiliki kemampuan dan keinginan untuk secara positif mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan dunia sekitar mereka. Kepemimpinan murid dapat dilihat sebagai kapasitas untuk menetapkan tujuan, melakukan refleksi, dan bertindak secara bertanggung jawab untuk menghasilkan perubahan. Intisari materi berikutnya adalah menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Tugas guru dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yaitu sebagai mitra dan untuk menyediakan lingkungan yang menumbuh kembangkan budaya, di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Suara atau voice ini adalah pandangan atau perhatian gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di dalam kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka. Sedangkan pilihan atau voice adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial lingkungan dan pembelajaran. Berikutnya adalah kepemilikan atau ownership. Di sini adalah rasa keterhubungan, keterlibatan aktif, dan investasi pribadi seseorang murid dalam proses belajar. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.
Terima kasih telah berkunjung kembali di channel ini. Video kali ini saya akan bahas modul 3.3 koneksi antar materi tentang pembelajaran pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Bersama dengan saya Agnes Ganumba, calon guru penggerak angkatan 11, guru di SMP swasta Bintang Laut. Selanjutnya, jawaban saya pada soal nomor 3. Keterkaitan yang saya lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya. Pada modul 1.1, kita melihat filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik dalam menuntun murid harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang kodrat anak melalui berbagai program yang memerdekakan dan mampu memberikan dampak positif bagi murid dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan pada modul 1.2, kita pahami bahwa seorang guru penggerak itu memiliki nilai atau berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri, dan kolaboratif. Dan perannya ini sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menjadi pemimpin perubahan, menumbuhkan kepemimpinan untuk murid melalui pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Selanjutnya, mereka juga mampu mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Kepemimpinan murid sebenarnya ini berakar kepada prinsip bahwa murid itu memiliki kemampuan dan keinginan untuk secara positif mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan dunia sekitar mereka. Kepemimpinan murid dapat dilihat sebagai kapasitas. Selanjutnya, modul 1.4. Di sini, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar dapat mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Guru harus berupaya mengoptimalkan potensi budaya positif yang ada dalam pengelolaan program sehingga bisa berdampak positif pada murid. Selanjutnya, modul 2.1. Di sini pembelajaran yang berdiferensiasi adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu minat, kesiapan, dan profil pelajar murid. Kebutuhan belajar murid ini harus menjadi dasar dalam menumbuhkan kepemimpinan murid melalui program yang berdampak positif pada murid. Kemudian modul 2.2, pembelajaran sosial emosional yang memberikan fondasi yang kuat bagi guru dan murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being. Secara optimal dalam pengelolaan program, guru harus berupaya sosial mengintegrasikan pembelajaran emosional dalam prosesnya agar dapat terwujud kesadaran penuh sehingga bisa berdampak positif bagi murid. Berikut pada modul 2.3 membahas mengenai coaching. Coaching adalah proses memberdayakan. Coaching ini merupakan kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar dari apa mengajarinya. Coaching menjadi strategi yang tepat untuk memberdayakan murid dalam melaksanakan program yang menumbuhkan kepemimpinan murid sehingga bisa berdampak positif. Kemudian modul 3.1. Di sini pembelajaran mengenai seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan dengan memahami 4 paradigma, menerapkan 3 prinsip dan melakukan 7 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan dengan mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan, keberpihakan pada murid, dan bertanggung jawab. Ketika dalam melakukan pengelolaan program, guru dihadapkan pada situasi bujukan moral dan dilema etika. Guru akan mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sehingga program terlaksana. Modul selanjutnya pada 3.2.
dalam pengelolaan sumber daya pendekatan yang digunakan adalah berbasis aset atau kekuatan. Ada 7 modal utama yang dimiliki oleh sekolah yang dapat didefinisikan, dipetakan, dan dimanfaatkan kekuatannya, yaitu ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada 7 modal utama sekolah, kita dapat merencanakan dan melaksanakan program yang berdampak positif pada murid secara optimal. Berikutnya jawaban pada soal nomor 4. Perspektif program yang berdampak positif pada murid dan bagaimana program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program dapat berdampak positif pada murid. Jadi, program yang berdampak positif pada murid adalah inisiasi dan pengelolaan sekolah yang melibatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Akhirnya, terwujud rasa bahagia dan sejahtera atau well-being dan budaya positif di sekolah. Kodrat anak yang memiliki ragam potensi dan bakat dapat tergali dan dituntun menuju kepada kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mengenali program atau kegiatan sekolah dengan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Evaluasi dilakukan secara kolaboratif dan memberdayakan aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Akhirnya, dampak positif pada murid sebagaimana yang diharapkan terpenuhi secara menyeluruh. Kemudian modul 2.2, pembelajaran sosial emosional yang memberikan pondasi yang kuat bagi guru dan murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being. Secara optimal dalam pengelolaan program, guru harus berupaya sosial mengintegrasikan pembelajaran emosional dalam prosesnya agar dapat terwujud kesadaran penuh sehingga bisa berdampak positif bagi murid. Evaluasi terhadap program atau kegiatan ini, maka guru dan murid berkolaboratif melakukan penilaian, refleksi evaluasi secara menyeluruh, sistematis, berskala, dan berkelanjutan untuk mengukur seberapa efektif dampak positif yang diharapkan muncul. Kegiatan reflektif evaluasi untuk mengetahui apakah program atau kegiatan sudah efektif memenuhi tujuan yang diharapkan dan apakah program atau kegiatan telah mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, ada suara, pilihan, dan kepemilikan. Baik, demikian pemaparan saya pada koneksi antar materi modul 3.3 ini. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang telah mendengarkannya. Salam dan bahagia untuk kita semua. Ya Ahum.